Halo semua, kenalin, aku Adit. Aku seorang mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bogor, di kota Bogor. Dan mungkin teman-teman udah ada yang tahu nama kampusku. Jadi aku berkuliah di Universitas Pakuan. Saat ini aku semester 6 dan aku mengambil program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi alasan aku membuat video ini, yang pertama untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah entrepreneur dengan dosen pengampu Ibu Ira Rima Anita SPMM, karena sistem UTS pada mata kuliah ini berbasis project based learning, yang dimana pada mata kuliah entrepreneur ini aku diminta untuk mewawancarai salah satu pelaku UMKM dan ketemu UMKM CV Berkah Bordir. Nah, dan aku mau jujur juga, sebenarnya ini tag kedua aku karena video yang lama kehapus. Dan juga aku mau jujur bahwa aku ngerjain tugas ini H-1, dan ini benar-benar capek banget karena videonya tadi kehapus juga pas pagi. Dan sebenarnya tugas ini udah dikasih dari 1 bulan yang lalu, cuman karena aku jenuh banget kemarin, akhirnya aku baru bisa ngerjain tugas ini sekarang. Tapi aku bakal berusaha semaksimal mungkin lah buat ngerjain tugas ini. Dan walaupun tugas ini agak kurang rapi, semoga informasi dan pengetahuan yang aku sampaikan kepada kalian bisa diterima dengan baik. Dan maaf banget kalau videonya jelek. Dan semoga aku bisa upload video ini on time sesuai dengan waktunya. Anyway, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal nampilin video hasil wawancara kemarin di CV Berkah Bordir. Let's check it out. Saya Budi Aprianto, pemilik UMKM ini. I ain't got a clue how to spend my time. This ain't nothing new. You've been on my mind. I ain't got a clue. Nama UMKM-nya itu CV Berkah Bordir dan lokasinya itu ada di Jalan Jampang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. UMKM ini tuh sebelumnya dijalannya sama bapak saya yang kurang lebih udah jalan sekitar 20 tahun dan saya generasi kedua yang melanjutkan usaha ini. Jadi backgroundnya itu bapak saya sebelumnya sempat kerja di bidang konveksi juga dulu dan kurang lebih dia kerja sekitar 5 tahunan. Setelah itu dia resign untuk buka konveksinya sendiri karena dia ngerasa ilmunya sudah cukup untuk bisa jalan sendiri. Jadi, nama dari UMKM ini adalah CV Berkah Bordir yang berlokasi di Jalan Jampang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan yang saya wawancarai itu Budi, penerus dari usaha tersebut. Dia merupakan generasi kedua. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kayaknya kita harus membahas sedikit deh terkait dengan konsep dasar dari kewirausahaan, yang masih banyak sekali orang keliru dalam menafsirkan esensinya. Nah, sebenarnya banyak banget orang yang memandang kewirausahaan itu identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang wirausahawan, businessman, atau wira swasta. Sedangkan pada hakikatnya, kewirausahaan itu sendiri merupakan sikap atau mental yang dimiliki oleh siapapun, baik itu petani, buruh, nelayan, siapapun itu, untuk meningkatkan pekerjaan dan profesinya melalui ide kreatif dan inovatif, sehingga hasil karyanya dapat bermanfaat untuk diri dan lingkungan sekitarnya. Dari pernyataan Budi barusan, kita dapat mengetahui bahwa ayahnya Budi ini sebelumnya pernah bekerja di bidang konveksi. Nah, maka dari itu beliau memutuskan untuk terjun untuk menjadi wirausaha di bidang konveksi tersebut. Nah, dari fenomena ini kita bisa menyimpulkan beberapa teori yang terkait dengan hal ini. Dan menurut saya teori yang paling cocok terkait proses terbentuknya kewirausahaan yaitu teori Goal Directed Behavior by Ullman tahun 1973 yang menyatakan bahwa seseorang dapat saja menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini juga menggambarkan tentang motivasi seseorang untuk menjadi seorang wirausaha, yang dimana pertama, motivasi akan keinginan terjadinya sebuah pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, penentuan tujuan atau goal directed behavior. Dan yang ketiga, tujuan, goal atau kebutuhan yang diinginkan menjadi terpenuhi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ayahnya Budi ini memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya, membuka bisnis sendiri, membuka bisnis dari nol tanpa bantuan dari siapapun. Goalnya adalah untuk menjadi sukses.
Omsetnya itu nggak nentu ya, tapi kita ambil rata-ratanya aja ya. Itu di 800 juta sampai 1 M. Jadi seperti yang sudah kita tahu, CV Berkah Bordir mendapatkan omset 800 juta hingga 1 miliar per bulannya. Dan 1 tahun bisa menyentuh angka 9,6 miliar rupiah dengan laba bersih sekitar 15 sampai dengan 30%. Dan sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2008 yang membahas tentang UMKM, maka kita bisa mengkategorikan CV Berkah Bordir sebagai usaha menengah. Karena sesuai dengan bab 4 ayat ketiga poin B tentang usaha menengah yang menyatakan bahwa kriteria usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar dan paling banyak 50 miliar. Maka dari itu kita bisa mengkategorikan bisnis CV Berkah Bordir ini sebagai usaha tingkat menengah. Paling pengen nyoba media sosial sih, karena supaya bisa ngejangkau banyak yang sebelumnya mungkin belum kejangkau, jadi banyak orang yang tahu juga di sini tuh ada konveksi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dalam hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya dengan saudara Budi, bahwa ayah dari Budi, pemilik pertama dari UMKM Berkah Bordir, memiliki keempat kuadran Ikigai, yang dimana kuadran pertama passion. Beliau sangat menyukai hal-hal tersebut yang berkaitan dengan konveksi. Kemudian profession, yang dimana beliau juga pernah 5 tahun berada di dalam bidang pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, vocation, beliau dihargai ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan terakhir, mission, dimana hal yang beliau suka ternyata menjawab apa yang dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Beliau juga berhasil menghidupi banyak orang dengan usahanya seperti itu. Dan untuk kriteria pribadi beliau, saya dapat menyimpulkan bahwa beliau ini percaya diri, sangat percaya diri. Berani keluar dari zona nyaman, berani membuat usaha sendiri, dan berani untuk berdiri tanpa bantuan siapapun. Dan yang kedua, berorientasi pada tujuan dan hasil. Beliau juga sangat berorientasi pada tujuan dan hasil. Menetapkan segala strategi dari awal sampai akhir. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, sangat lama sekali, dan beliau berhasil bertahan dan mengembangkan bisnisnya ini. Dan yang terakhir, beliau sangat berani dalam mengambil resiko. Seperti yang saya sebutkan tadi, beliau berani keluar dari pekerjaannya untuk membuat usaha miliknya sendiri. Beliau menjalankan usahanya sendiri, mendirikan dan membangun dari awal, dari nol, tanpa bantuan siapapun. Itu cukup beresiko sekali dan harus mempunyai mental yang kuat dan jiwa kewirausahaan yang kuat juga tentunya. Dan sekian, selesai juga pembahasan kita terkait dengan UMKM CV Berkah Bordir, dan semoga semua informasi yang aku berikan kepada kalian semuanya bisa diterima dengan baik dan tentunya semoga on point. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk melihat aku mengoceh selama 5 menit lebih. Dan akhir kata, terima kasih. Adit pamit undur diri and stay tuned.